Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Dan menyapa juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Mengawali minggu pertama di bulan Oktober ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita karya ciptaan tangannya. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau sepanjang 9 bulan telah kami lewati di tahun 2022 ini. Satu pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau beribadah dengan antusias. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan melawat kami, Tuhan akan berbicara buat kami. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, menjadi panggilan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Oke, siapa yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. God is good, today God is good. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkumpul di tempat ini, kita percaya ini adalah pilihan hidup yang terbaik. Amin. Untuk persekutu datang setiap hari Minggu. Buat teman-teman yang masih online gak apa-apa, kita akan bertemu suatu saat nanti di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pilihan kami untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Katakan jika ku akui, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan.
komitmen kita, amin. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kami memilih pilihan yang terbaik di hadapan Engkau, Tuhan, yang mau menari, menyembah, memuji, dan memberikan yang terbaik. Di pilihan terbaik kami, Tuhan. Katakan, tak mau Ku hidup bagi dunia ini lagi. tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang lukakan hatimu. Tak mau Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Katakan, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Berikan terbaik buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita ditempatkan di lingkungan kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing, saya percaya Tuhan punya rencana, amin. Dan Dia gak pernah biarkan hambanya berjalan bersendiri, tapi Dia mau berjalan beriringan sama kita. So responnya hari ini lah, apa kita mau genggam tangan Tuhan atau enggak? So it's now or never. Ini adalah pilihan yang kita mau ambil. Dan itu gak pernah terlambat. Bahkan saat ini juga kalau kita mau respon itu. So kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kaulah penolong kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kami berserah. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu kami gak pernah mampu Tuhan.
berseru sama Tuhan hari ini. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau penolongku. Oh Yesus. Meski harus ku lewati tak lepaskan aku, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kalau engkau ingin berseru apa yang ingin kau serukan sama Tuhan, Tuhan mendengarmu hari ini. Hari ini apa yang kau ingin ucapkan sama Tuhanmu hari ini, Tuhan mendengarkan kau hari ini. So let's worship Him. Bukan cuma dengan kata-kata yang kita coba atur dengan baik, but it comes deeper in our heart. Dan bila jadi pujian yang mengalir. Yes, yes, yes. Hallelujah. My heart will sing to you, Lord. My heart will sing to you, Lord. My heart will sing. My heart will sing to you, Lord. Kita mengatakan, oh Yesus penolong kami Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, Ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Kau di atas segalanya. My heart will sing, my hands will lift it up for you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, kami menyembahkan. Yesus Tuhan. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Yes Lord. Tak satu pun dapat menggantikanmu.
ya. Andai lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Ingin ku berpaling darimu. selamanya, ku akan membawamu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun Dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti. Sungguh lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu selamat. Silakan pada bawa Tuhan. Kamu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau adalah alasan mengapa kami berada di ruangan ini. Engkau alasan bahwa kami hidup di dunia ini. Ya. Terima kasih ya Tuhan karena dari hidup kami yang sia-sia Engkau sudah menangkap kami, menyelamatkan kami. Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Kami mengucap syukur ya Tuhan dalam hidup yang Tuhan sudah tebus ini. Tuhan juga mau pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Selama hidup yang masih Engkau beri, kami mau hidup bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, melalui ibadah pada hari ini kami rindu Tuhan. Supaya kami boleh semakin mengenal isi hati-Mu. Dan supaya kami boleh diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyelaraskan hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Karena itu Tuhan berkata-katalah kepada kami. Nyatakan apa yang kami perlu pahami. Nyatakan apa yang kami perlu hidupi di dalam kehidupan yang masih Engkau beri ini. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat sekalian. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersama-sama kembali bersekutu. Terakhir saya ke tempat ini sudah lama sekali ya, sebelum pandemi dulu. Kami bersama-sama saya dengan istri dan anak di tempat ini. Salam kenal buat Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Penginjilan Dunia Kerja atau Workplace Evangelism. Bapak Ibu saudara sekalian, ini dalam rangkaian kita sama-sama memikirkan bagaimana kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita secara khusus di tempat kerja. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Perasaan apa saja yang mungkin muncul di dalam hati kita ketika kita ketemu dengan banyak orang? Jadi Bapak Ibu sebelum ke tempat ini tadi ketemu banyak orang kan ya di jalan, melihat orang-orang. Kemudian sesudah ini akan mungkin makan, ketemu di mall dan sebagaimana dan di jalan-jalan di tempat lain kita akan ketemu dengan banyak orang. Perasaan apa saja yang mungkin muncul dalam hati Bapak Ibu dan saudara sekalian ketika kita ketemu dengan banyak orang? Ada banyak kemungkinan ya, kemungkinan perasaan yang muncul. Apa saja misalnya? Senang bisa ya?
Wah, senang lihat banyak orang sudah sehat, sudah tidak lagi harus di rumah karena COVID dan sebagainya. Apalagi? Takut ya, takut nanti jangan, ini COVID masih belum berhenti begitu ya. Orang ngumpul-ngumpul, waduh bahaya, ini kita perlu jauh-jauh dikit begitu ya. Ada apa lagi kemungkinan? Khawatir macam-macam ya. Bisa ada segala macam perasaan yang muncul dalam hati kita. Nah, kalau kita lanjutkan pertanyaan kita, perasaan apa yang mungkin muncul dalam hati Tuhan Yesus? Bahkan perasaan ini sangat terlihat di dalam hati Tuhan Yesus sehingga murid-muridnya sampai menuliskan perasaan Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan orang banyak. Apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika berjumpa dengan orang banyak? Tentu saja Tuhan Yesus berjumpa dengan orang banyak. Dia pelayanan di kota-kota, di desa-desa, ketemu dengan orang yang di pasar yang sedang berjual beli, ketemu dengan orang yang sedang mengadakan perayaan pesta pernikahan. Tuhan Yesus bahkan datang ke pesta itu. Ada orang yang sedang kehilangan anggota keluarga yang terkasih dan sebagainya. Tuhan Yesus ketemu dengan banyak orang, ada banyak kemungkinan perasaan yang muncul dalam hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita diminta untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kita perlu tahu Tuhan Yesus merasa apa ketika berjumpa dengan orang banyak. Supaya kita bisa meneladani hati dan perasaan Tuhan Yesus. Begitu ya. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Yang dicatat oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mengamati hati Tuhan Yesus ketika berjumpa orang banyak. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang ketiga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, termasuk di dalamnya mengusir setan dan sebagainya. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus di kota-kota dan desa-desa. Ketika melayani bersama dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang menarik dalam hati murid-muridnya sehingga Matius sampai mencatat perasaan Tuhan Yesus ini. Di sini dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Numpang tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan terakhir kali ketika kita melihat orang banyak hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Waktu lagi ngantri di supermall begitu ya, mau bayar. Kita lihat antrian di depan kita, ada banyak orang yang ngantri. Kapan terakhir kali hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Ketika kita berjumpa dengan orang banyak. Jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukkan seberapa dalam kasih kita kepada banyak orang. Kapan terakhir kali hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Ketika melihat banyak orang. Kenapa Tuhan Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasihan? Alkitab menjelaskan ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Ketika berbicara tentang domba yang tidak bergembala, jangan kita membayangkan domba yang tidak bergembala di lembang begitu ya, yang banyak rumput, banyak air begitu ya. Tetapi kita lihat di sini ya, tanah Israel itu tanahnya adalah tanah yang banyak pasir-pasir, itu namanya padang gurun. Kalau sekarang Israel sudah mengembangkan agrikultur yang luar biasa ya. Tetapi kita lihat bahwa tanahnya seperti itu, makanan tidak ada di sembarang tempat dalam musim-musim tertentu. Karena itu ketika kita membaca peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, malaikat menampakkan diri pada gembala siang, malam, pagi atau sore. Pada malam hari. Kalau di Indonesia mana ada orang mengembalakan kambing, mengembalakan domba pada malam hari. Kenapa? Karena tempat di mana ada air dan ada rumput di musim-musim tertentu itu nggak di sembarang tempat. Sehingga kadang-kadang si gembala itu harus membawa domba-dombanya ke tempat yang jauh sekali. Dan sangat tidak praktis kalau tiap hari bolak-balik ke tempat itu. Jadilah menginap di sana. Itulah malam-malam ketika mereka berjumpa dengan para malaikat. Kalau tidak ada gembala, apa yang terjadi pada domba-domba ini? Tidak mudah mencari tempat sendiri, mencari tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Kalau nggak ada gembala, mereka bisa mati kelaparan, mati kehausan di tanah yang seperti ini. Apalagi kemungkinan yang lain kalau domba yang tidak bergembala di dalam konteks Israel sana. Domba yang tidak ada gembalanya sangat mudah dimangsa oleh binatang-binatang yang lain. Ya. Kalau di Alkitab dicatat banyak sekali pemangsa-pemangsa dari domba. Apa saja yang Bapak Ibu ingat?
serigala, beruang, singa, ular. Jadi ini salah satu binatang yang predatornya paling banyak dicatat di dalam Alkitab. Karena domba adalah binatang yang tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada serigala datang dan sebagainya, tidak ada gembala yang mengusir serigala-serigala ini, sehingga mereka bisa dimangsa. Domba yang tidak bergembala seperti itu. Kemungkinan yang lain, kalau tadi bisa mati kelaparan, mati kehausan, ini bisa mati dimakan binatang buas. Kemungkinan yang lain dengan domba yang tidak bergembala adalah mereka bisa tersesat. Tanahnya naik turun konturnya begitu ya. Dan banyak kerikil-kerikil lepas. Tidak heran banyak domba-domba yang suka jalan sendiri, nyasar, kepleset, masuk ke dalam jurang. Kalau tidak ada gembala, apa yang terjadi? Nggak ada yang mencari. Makanya dalam cerita Alkitab, gembala yang baik itu 99, kurang satu di mana, 99 kandangin, dia cari satu itu di mana. Begitu ketemu, wah dia sukacita sekali. Kalau nggak ada gembalanya, maka sudah hilang, nggak ada yang nyari lagi. Lama-lama mati di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, entah orang banyak yang lagi pesta, yang lagi transaksi, yang lagi susah, lagi bergembira, Tuhan Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Cepat atau lambat mereka akan berhadapan dengan kematian dan penghukuman kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan istri dulu pernah pelayanan di Timor Leste. Ada undangan pelayanan di sana, kami di sana hampir 2 minggu. Dan melayani di sebuah gereja sidang jemaat Allah di sana. Satu cerita yang menarik sekali kami dengar waktu itu. Waktu itu istri membawakan topik tentang bersaksi. Sesudah firman diberitakan pada saat itu, masuk ke dalam doa. Ini para pendeta, waktu itu pendeta gereja sidang jemaat Allah di berbagai tempat. Kemudian ada kesenyapan yang tidak biasa. Semuanya diam begitu. Dan setelah ditunggu, ini harusnya berdoa, tetapi kok nggak berdoa. Kemudian mulai yang satu nangis di sana, nangis di situ. Dan itu berlangsung sekitar setengah jam. Kami yang pendatang, datang ke situ, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi ini. Kemudian mulailah ada yang dituakan di sana, mulai berdoa, beberapa berdoa. Kemudian sesudah itu kami dijelaskan begini. Dulu ada satu kebangunan rohani besar di satu pulau namanya Pulau Atauro di sebelah Timor Leste itu. Pulau nelayan yang kecil begitu. Tetapi ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Pertobatan terjadi di sana, dukun-dukun bertobat. Orang-orang merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat di sana. Dan terjadi kebangunan rohani besar. Dan dari pulau kecil itu orang-orang awam di sana pergi ke pulau besar, ke Pulau Timor itu. Dan mulai memberitakan Injil di sana. Dan salah satu pemimpinnya berkata, ketika dia sampai di pulau besar itu dan melihat orang-orang, itu nangis terus. Itu keluar dari hatinya, melihat orang itu dia nangis terus. Sampai dia harus beli kacamata yang gelap, supaya waktu dia diangkut dan sebagainya, dia nggak kelihatan menangisnya. Kenapa? Karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan seperti itu. Saya tidak pernah mengalami yang seperti itu. Melihat orang sampai nangis begitu ya. Hati digerakkan belas kasihan iya, tapi tidak seperti itu. Nah, singkat cerita, orang ini kemudian sangat giat karena mereka mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kemudian mereka memberitakan Injil dan muncullah beberapa gereja sidang jemaat Allah di beberapa tempat di sana. Assembleia de Deus kalau di sana bahasa Portugisnya. Nah, ketika itu jemaat-jemaat mulai muncul, mereka sekarang tidak lagi giat menginjili. Yang mereka lakukan apa? Memelihara jemaat ya, kan perlu ya ada pembinaan macam-macam. Tetapi sudah tidak lagi menjangkau orang-orang di sekitarnya. Dan itulah ketika istri saya waktu itu membawakan tentang bersaksi, Roh Kudus menyatakan banyak hal kepada mereka tentang kerinduan dan gairah mula-mula yang mereka miliki. Itulah saat mereka menangis. Bukan karena kita pintar menyampaikan, bukan karena kita fasih lidah dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus yang pernah bekerja dengan luar biasa di antara mereka memberikan kasih pada jiwa-jiwa. Saat itu mengingatkan pada mereka tentang apa yang dulu mereka lakukan dan sekarang sudah tidak lagi lakukan. Saya merindukan hati saya dipenuhi dengan hati yang seperti para pendeta di sana itu. Hati yang dipenuhi belas kasihan.
Kapan terakhir kali kita melihat orang banyak hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Mungkin itu teman-teman di kantor kita, teman-teman bermain tenis kita, teman-teman makan kita dan sebagainya yang belum percaya. Adakah hati kita digerakkan oleh belas kasihan? Seringkali kita bisa belajar tentang berbagai macam metode PI, metode penginjilan. Tetapi itu hanya sekedar menjadi metode, teknik-teknik, cara-cara yang akan tidak punya kuasa kalau hati kita tidak digerakkan oleh belas kasihan. Dan itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Melihat orang banyak hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Hal yang kedua, kenapa Tuhan Yesus hatinya digerakkan belas kasihan? Maka katanya kepada muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus berpindah dari domba yang tidak bergembala, sekarang menjadi tuaian yang kekurangan pekerja. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika ada tuaian sejauh mata memandang di sana, tuaian semua, tetapi pekerjanya sedikit sekali. Tuaian seluas kota Bandung, sejauh mata memandang kita melihat semuanya tuaian, tetapi yang menuai hanya segini saja orangnya. Apa yang akan terjadi pada tuaian itu? Banyak yang akan busuk, sia-sia. Beberapa bisa kita ambil, tetapi banyak yang akan tersia-siakan. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan, karena melihat kesempatan begitu banyak, tetapi sedikit orang yang mengambil bagian. Dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 35b, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang. Dan ciri-ciri ladang itu seperti apa yang dipandang? Sudah menguning, siap dituai. Jadi Alkitab mengatakan seringkali yang siap adalah ladangnya, yang tidak siap adalah penuainya. Kadang-kadang kita berpikir, wah itu mah susah, orangnya keras hatinya dan sebagainya. Alkitab katakan ladang sudah siap dituai, sudah menguning, sudah kuning tinggal dituai. Tetapi yang tidak siap adalah penuainya. Dan itu adalah gereja Tuhan. Adakah ketika kesempatan itu muncul kita siap menuai? Ketika ada orang yang bertanya, kamu kan Kristen ya, tolong dong ceritain pada saya, kenapa sih kamu jadi orang seperti itu? Kenapa kamu percaya pada Yesus? Kita siap nggak pada saat kesempatan itu datang? Kita nggak usah nyari-nyari, kesempatan itu datang. Seringkali yang tidak siap adalah penuainya. Karena itu kita perlu belajar bagaimana menjadi penuai-penuai yang diperlengkapi. Bagian ini ditutup dengan dorongan Tuhan Yesus untuk berdoa, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan gairahkan kerinduan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dengan hati yang berbelas kasihan. Hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang sesuatu yang luar biasa penting yang hanya dapat dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Yaitu memberitakan Injil. Jika manusia diciptakan bagi Tuhan dan manusia dapat selamat secara kekal atau terhilang secara kekal, maka hal terpenting di dunia adalah menunjukkan pada manusia bagaimana caranya diselamatkan. Alkitab mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, itu bukan hanya seluruh Bandung dia punyai, tapi seluruh dunia. Apa gunanya kalau dia kehilangan nyawanya? Tidak peduli berapa banyak yang dia miliki, berapa titel yang dia punyai, berapa pengaruh kuasa yang dia miliki. Kalau tanpa Kristus mati masuk neraka. Di dalam Kristus kita mengalami penebusan, pengampunan dosa. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita bisa berelasi dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Dan kita sebagai anak menjadi ahli waris kerajaan surga. Hal yang paling luar biasa, Allah pencipta dunia ini kita sebut Bapa dan kita dikasih oleh Dia. Hal terpenting di dunia adalah menunjukkan bagaimana kita diselamatkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang percaya saja. Adakah kita serius di dalam hal yang paling luar biasa ini? Kalau Bapak Ibu disuruh pilih ya, pilih satu berkat saja tapi gak boleh berkat yang lain. Bapak Ibu akan pilih berkat yang mana? Kesehatan, penting ya kesehatan ya. Kekayaan, kepandaian, bisa sekolah S1, S2, S3, S4 kalau ada begitu ya. Atau keterampilan, atau keselamatan. Cuma boleh pilih satu, nggak boleh yang lain. Kalau misalnya pilih
kekayaan, maka nggak punya kepandaian, nggak punya keselamatan, nggak punya yang lain-lain. Cuma boleh pilih satu. Pilih yang mana Bapak Ibu sekalian? Bukan kekayaan? Penting loh kekayaan. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bangun gereja. Kita nggak punya uang, kita nggak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Begitu. Kenapa bukan kekayaan? Kalau hanya boleh pilih satu. Kita tahu apa yang terbaik ya. Apa gunanya seorang meroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan itulah berita yang sangat penting. Maka bagian dari hidup bersama-sama sebagai gereja Tuhan adalah menyadari bahwa ada sesuatu yang penting yang sudah kita miliki. Dan perlu kita bagikan kepada orang lain. Dan secara khusus tema bulan ini adalah tentang dunia kerja. Di dalam dunia kerja kita punya luar biasa kesempatan untuk itu kalau kita sungguh-sungguh melihat dengan cara Tuhan Yesus melihat. Dalam dunia kerja ada dikatakan ini adalah jendela 9 sampai 5, 9 to 5 window. 9 itu mulai kerjanya, jam 5 biasanya sudah pulang kerjanya, 9 to 5 window. Jam di mana kita di dalam waktu bangun tidur kita paling banyak ada dalam dunia kerja, bukan? Waktu di mana kita paling banyak ketemu dengan orang-orang yang belum percaya adalah di dalam jendela 9 sampai 5 itu. Kecuali kalau saudara-saudara bekerja di gereja, begitu ya. Tapi ketika kita berada di luar, kita paling banyak berjumpa, melihat, berinteraksi dengan orang-orang yang belum percaya. Itulah ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk kita menjadi kehadiran Tuhan di sana. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberitakan Injil di dalam konteks pekerjaan kita atau dalam konteks keseharian kita? Kita perlu mengembangkan sebuah lifestyle, gaya hidup yang disebut gaya hidup penginjilan. Prayer, care, share. Saya akan menceritakan tentang bagaimana kita melakukannya. Saya berharap ketika kita mempelajarinya, kita sudah mulai pikir-pikir bagaimana nanti akan saya terapkan. Kalau Bapak Ibu punya komsel, punya kelompok-kelompok kecil, pikirkan bagaimana ini akan dilakukan bersama-sama. Karena akan lebih menyenangkan, lebih konsisten bisa kita lakukan kalau kita lakukan bersama-sama daripada sendirian. Prayer, care, share itu adalah gaya hidup yang perlu kita kembangkan. Habits. Ketika kita ada dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita melakukan penginjilan? Yang pertama-tama kita perlu memikirkan bagaimana melakukan prayer evangelism. Penginjilan melalui doa. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 6. 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Bayangkan saudara-saudara kalau ruangan ini gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Orang yang paling cantik pun tidak bisa kita lihat wajahnya, bukan? Untuk kita bisa melihat wajahnya perlu ada yang menyalakan cahaya, ada terang. Itulah yang diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan karena kita fasih lidah, bukan karena kita pandai berargumentasi dan sebagainya. Tetapi kita butuh terang Kristus yang menyala di dalam hatinya. Dikatakan dari gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Kalau Tuhan tidak membuat terangnya bercahaya, bagaimana orang bisa berespon? Bagaimana orang bisa melihat kemuliaan yang ada pada wajah Kristus? Nggak bisa. Gelap, nggak bisa kita lihat wajah orang lain. Tetapi begitu ada terang, orang melihat, wah luar biasa. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Dan itulah panggilan bagi kita untuk pertama-tama di dalam penginjilan, maka kita perlu yang namanya prayer evangelism. Prayer evangelism itu bukan persiapan penginjilan. Prayer evangelism itu adalah penginjilan yang integral di dalamnya. Kita perlu mendoakan supaya terang Tuhan terbit dalam hati orang-orang itu. Orang-orang yang paling keras pun di dalam kehidupan kita yang menolak Injil saat ini masih ada kedaulatan Tuhan yang sanggup membuat dia membuka diri pada Tuhan. Itulah yang pertama-tama perlu kita lakukan, prayer evangelism. Kita perlu membangun kebiasaan berdoa. Nah, siapa yang kita doakan? Mungkin kita susah mendoakan seluruh dunia, bahkan seluruh kota Bandung, tetapi kita bisa mendoakan orang-orang tertentu. Dalam buku The Insider dikatakan bahwa setiap kita itu menjadi insider, menjadi orang dalam bagi lingkungan sosial kita. Kita masing-masing menjadi orang dalam bagi lingkungan keluarga kita. Kalau ada dalam lingkungan keluarganya Pak Elia, saya menjadi orang luar. Saya tidak bisa menjadi insider di sana.
Kalau di dalam lingkungan pertetanggaannya Bapak yang tadi menjadi pemimpin pujian, di antara tetangga-tetangga di sana Bapak menjadi insider di antara lingkungan rumah itu. Saya menjadi outsider di sana. Kecuali saya pindah rumah ke situ. Nah, masing-masing kita punya lingkungan sosial di mana kita menjadi orang dalam. Keluarga, teman-teman kantor, teman-teman di rumah tangga dan sebagainya. Kita bisa mulai dari mereka. Kalau kita membuat daftar doa, siapa yang kita doakan, kita mulai dari mereka. Nah, kita ada menjadi insider dalam dunia biologis dengan keluarga kita. Kita pikirkan, siapa anggota keluarga kita yang belum percaya? Orang tua, mertua, saudara sepupu. Mari kita pikirkan siapa di antara mereka, di mana kita menjadi insider. Menjadi orang dalam itu peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain loh. Dan ketika kita menjadi orang dalam di sana, salah satu bagian dari kehadiran kita menjadi kehadiran Kristus di situ, menjadi pendoa di sana. Kita bisa menjadi insider orang dalam bagi lingkungan tetangga kita. Dan kita hidup di antara banyak orang-orang yang belum percaya, ada banyak pokok doa yang tidak ada habisnya di sana. Dengan kolega kita di dunia kerja, topik hari ini tentang workplace evangelism, siapa teman-teman kantor kita yang belum percaya? Kita punya banyak di sana, dan juga teman-teman kita, teman-teman rekreasi kita. Kita start dari situ. Tapi banyak sekali. Bagaimana saya bisa mendoakan semuanya? Kita akan belajar bagaimana membangun kebiasaan untuk itu. Kita bisa pikirkan doakan satu nama saja, satu hari. Jadi satu nama setiap satu hari, jadi tidak mendoakan semua tetangga-tetangga kita dalam satu hari. Kita bisa mulai dengan satu nama satu hari dalam satu minggu. Artinya seminggu kita mendoakan berapa nama? Seminggu 7 hari, berarti 7 nama. Jadi kita pikirkan siapa yang akan kita doakan. Teman kantor kita atau tetangga kita. Satu nama setiap hari dalam satu minggu. Dan kita lakukan terus menerus nama yang sama. 7 orang yang sama. Itu selama 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu. Maka 1 bulan itu kita mendoakan orang yang sama itu berapa kali? 4 kali. Oke. Nah, kalau sudah 1 bulan selesai, bagaimana? Bulan depannya kita bisa mendoakan nama yang sama lagi, atau kita ganti nama yang lain. Misalnya di kantor kita ada 20 orang, maka bulan pertama kita doakan 7 orang, bulan kedua 7 orang yang lain, bulan ketiga kita doakan 7 orang yang lain, begitu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin akan kita doakan terus menerus, orang-orang yang Tuhan letakkan secara khusus dalam hati kita. Jadi sesuatu yang kita bisa lakukan, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang susah kita lakukan dalam jangka panjang, karena namanya habits itu harus terus-menerus dilakukan. Kita butuh bersama-sama dengan orang-orang yang berjuang melakukan hal yang sama di dalam kelompok kecil. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu punya kelompok-kelompok kecil di sini, maka kita bisa saling update di sana. Orang-orang yang sedang kita doakan itu seperti apa, itu saling menguatkan di situ. 1 nama, 1 hari, dalam 1 minggu, selama 1 bulan bersama dalam 1 kelompok. Ini nanti bisa orang yang sama atau berganti lagi. Prayer evangelism. Kita minta supaya Tuhan dalam kedaulatannya membuka hatinya. Kalau tidak melalui kita, Tuhan bisa melakukan melalui orang lain, tetapi kita meminta kepada Tuhan. Kita melakukan pelayanan seperti Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yohanes Pembaptis apa? Menyiapkan jalan bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Dan itu kita lakukan melalui doa. Tuhan, buka hatinya. Tuhan, kerjakan sesuatu dalam hati orang ini melalui peristiwa yang dia alami dalam hidupnya, sehingga dia membuka diri kepada kebenaran. Sehingga suatu saat ketika Injil diberitakan, dia bisa meresponi menjadi tanah yang baik. Kita menyiapkan orang itu. Prayer evangelism. Yang kedua yang kita lakukan adalah tadi mendoakan. Kebiasaan kedua adalah kebiasaan untuk care. Care itu memperhatikan. Memperhatikan. Matius 5 ayat 16 kita baca bersama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita perlu melakukan sesuatu, perbuatan baik, sehingga orang melihat kemuliaan Bapa melalui kita. Sehingga orang bertanya, kenapa sih kamu seperti itu? Membuat orang memuliakan Tuhan.
Ada satu survei Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan hubungan. Hubungan dengan seorang teman, tetangga, rekan kerja, anggota keluarga Kristen yang memberi perhatian merupakan faktor tunggal terpenting. 71%, luar biasa besarnya dalam membawa seseorang pada Kristus. Jadi jangan remehkan hubungan ini ya. Hubungan yang baik, kesaksian yang baik dalam jangka panjang, perhatian yang kita berikan itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa orang melangkah satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih dekat kepada Tuhan. Kekuatan hubungan, perhatian. Sejumlah besar petobat baru menyatakan bahwa mereka menjadi terbuka terhadap kebenaran rohani ketika mereka mengalami krisis. Sakit, kehilangan pekerjaan, kedukaan, depresi, dan lain-lain. Itu adalah kesempatan-kesempatan di mana kita bisa menyatakan kehadiran kita. Kita hidup dalam dunia yang berpusat pada diri sendiri. Hidup itu sudah susah, ngapain kita menanggung kesusahan orang lain. Seringkali begitu ya. Ada orang bilang SDM, selamatkan diri masing-masing lah. Setiap orang ngurusin sendiri-sendiri begitu. Tetapi kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dan ketika ada orang-orang mengalami krisis ini bisa menjadi kesempatan besar bagi Tuhan untuk masuk dalam hidup dia. Untuk dia, hati yang keras ini mungkin dilembutkan oleh krisis itu. Dan pada saat itu bagi kita menyatakan kasih kita. Tidak setiap hari kita punya kesempatan menyatakan kasih kepada orang lain. Ketika momen-momen krisis itulah kesempatannya. Jadi krisis itu bukan gangguan. Krisis adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dulu waktu masih di Jakarta bersama dengan istri, papa mertua itu sakit keras. Sampai harus dirawat di rumah sakit cukup lama. Tetangga kami, seorang Buddhis, itu baiknya luar biasa. Membelikan kami makanan ketika dia pulang kantor ya, malam-malam gitu. Dia bisa langsung pulang ke rumahnya tapi mampir dulu ke rumah sakit. Itu tetangga ya. Dia kemudian ngajak ngobrol, papa mertua, bawain kami makanan, minuman dan sebagainya. Perhatian yang konsisten terus-menerus begitu. Pinjemin kami mobilnya pernah begitu ya. Saya pikir kalau saat itu saya bukan orang Kristen dan bukan orang yang mengenal Kristus, saya mungkin sangat tertarik pada Buddhisme. Dengan kasih yang begitu tulus, dia mau menyusahkan diri, pulang-pulang kantor capek-capek tetap itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu kuat. Orang mungkin bisa berargumentasi, saya nggak mau peduli, nggak mau percaya pada pandanganmu dan sebagainya. Tetapi kasih orang tidak bisa berargumentasi. Orang melihat itu sesuatu yang nyata. Ide-ide untuk memperhatikan bagaimana? Ada banyak sekali. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sedang mendoakan orang-orang itu, maka kita memperhatikan orang-orang yang kita doakan. Ya, jadi dalam sebulan ini kita mendoakan 7 orang kan tadi ya. Nah 7 orang ini kita tidak bisa mendoakan seluruh kampung ya. Tetapi bisa memperhatikan 7 orang kita bisa. Kita mulai pikirkan, mungkin kita perlu membuatkan puding dan jus kesukaannya. Kita mungkin kasih buku sesuai dengan kebutuhannya. Saya dulu waktu di kantor punya beberapa buku-buku kecil yang saya berikan kepada teman-teman saya, tahu saya Kristen dan ini ada buku yang menarik tentang bagaimana mendapatkan kepuasan. Apakah kamu mengalami kepuasan dalam kerja misalnya, saya berikan. Bagaimana menghadapi depresi dan sebagainya. Saya punya beberapa koleksi buku-buku kecil untuk saya bagikan. Meminjamkan pakaian atau perlengkapan bayi yang sudah lama kita nggak pakai. Mengingat hari ulang tahunnya, menemani berbelanja, bantu antar jemput ke sekolah, mengunjungi kalau keluarganya sakit, mengundang makan di rumah, mengajak lari pagi bersama dan sebagainya. Daftarnya bisa kita perpanjang sendiri sesuai dengan konteks kita masing-masing. Berikan perhatian lebih, care kepada orang-orang yang kita doakan. Habits yang ketiga adalah share, membagikan. Orang tidak akan menjadi diselamatkan hanya dengan meyakini kita adalah orang yang baik. Ya. Wah Pak Elia orang yang baik. Nah, orang yang yakin Pak Elia orang yang baik tidak diselamatkan. Tetapi orang yang percaya pada Kristus itulah yang diselamatkan. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana share. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu naik pesawat dan salah satu sayapnya itu sobek, Bapak Ibu pilih sayap yang sobek itu sayap kiri atau sayap kanan? Gak dua-duanya ya, kita mau dua-duanya sayapnya baik. Nah ini kadang-kadang banyak orang bilang, udahlah saya mau bersaksi melalui kehidupan saya saja. Saya menjadi orang yang baik, saya mau melayani dan sebagainya. Saya nggak mau bersaksi melalui perkataan begitu. Ada orang lain, saya mau bersaksi melalui perkataan saja.
orang nggak perlu tahu hidup saya begitu ya. Nah itu namanya memilih salah satu sayap yang sobek. Kita bersaksi melalui kehidupan sehingga orang mau mendengar apa yang kita katakan. Tetapi kalau kehidupan kita ngaco, berantakan dan sebagainya, bagaimana orang mau mendengar apa yang kita katakan? Kita bersaksi melalui kehidupan dan melalui perkataan. Kehidupan adalah care, share itu adalah perkataan. Kita perlu belajar bagaimana memperkatakan. Roma 10 ayat 14 saya bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Orang gak bisa percaya kalau tidak mendengar berita itu. Bagaimana orang mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi pemberitaan adalah keharusan untuk orang percaya. Tidak cukup hanya dengan care. 1 Petrus 3 ayat 15, panggilan bagi kita semua. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedia pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kalau kita punya pengharapan besar dalam Kristus, kita perlu siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk memberi pertanggungjawab itu. Sehingga ketika ada kesempatan untuk kita share, apakah kita siap? Apakah Injil siap di mulut kita? Kita perlu berlatih Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sarana latihan sekarang ada banyak sekali. Dan pelatihan ini penting karena 4 dari 10 orang Kristen yang mau membagikan imannya khawatir. Khawatir apa? Khawatir gak bisa menjelaskan kepercayaan mereka dengan baik. Sehingga supaya penginjilan ini bisa jalan, perlu berlatih bagaimana memberitakan Injil, menceritakan imannya. Latihannya ada banyak sekali, kita tidak akan bicarakan itu. Mungkin gereja sudah juga menggunakan beberapa bahan-bahan ini. Tetapi sekarang bahannya ada banyak sekali. Pelatihan-pelatihannya ada banyak sekali. Untuk kita bisa siap sedia memberitakan Injil. Itu kita perlu berlatih. Dalam dunia ada perkataan life skill. Ya, keterampilan yang kita perlukan untuk hidup. Kita perlu bisa berenang misalnya. Kita perlu bisa melakukan beberapa hal untuk life skill. Menurut saya salah satu life skill kita sebagai orang percaya adalah life skill untuk memberitakan Injil. Kita bisa berlatih. Nah, tetapi ada sesuatu yang menarik dalam Alkitab. Ini cerita tentang Tuhan Yesus dan Matius pemungut cukai. Lewi pemungut cukai itu mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Ini ketika si Matius itu baru terima Yesus, baru mau mengikut Tuhan Yesus. Kemudian dia bikin perjamuan besar. Yang dipanggil siapa? Sesama pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai mau datang? Ya karena Matius adalah insider, menjadi orang dalam di situ. Kalau yang manggil ahli Taurat mungkin mereka nggak ada yang mau datang begitu ya, dihakimi nanti ya. Tapi sesama pemungut cukai mereka datang. Tetapi si Lewi ini adalah orang Kristen baru murid Tuhan Yesus yang baru. Dia nggak tahu bagaimana menjelaskan Injil Kerajaan Surga. Tetapi pinternya Lewi adalah dia panggil Tuhan Yesus, panggil murid-muridnya ke dalam pesta itu. Ya udah biar ngobrol saja begitu ya. Dan peran Lewi adalah mengundang. Sehingga Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain ngobrol. Dan itu yang bisa kita lakukan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana memberitakannya. Kita tetap perlu berlatih, tetapi kita bisa mengundang orang. Saya nggak tahu gimana memberitakannya, tapi saya ajak orang ke gereja. Nanti di sini akan ketemu dengan jemaat-jemaat yang lain, mendengar firman dan sebagainya. Mungkin dia akan percaya. Nah kita bisa lakukan itu. Kita mengundang orang untuk berjumpa dengan komunitas tubuh Kristus. Atau dengan kondisi dunia sekarang kita bisa melakukannya dengan media. Kita biasa forward macam-macam ya. Forward tentang berita segala macam. Kita bisa sekarang forward melalui WA, melalui Facebook, melalui macam-macam. Hal-hal yang berkaitan dengan Injil. Kita bisa ada bacaan, traktat, komik, situs internet, audiovisual dan macam-macam. Ada begitu banyak kesempatan-kesempatan ini. Sehingga kalaupun kita tidak bisa ngomong, maka berita ini bisa tetap sampai. Karena orang perlu mendengar. Dan orang itu mau buka yang kita forward ke dia, video tentang penginjilan, dia mau buka. Karena yang kita adalah teman mereka yang perhatikan mereka, saya ada berita, tolong kamu baca atau kamu dengarkan ini, nanti habis itu kita ngobrol ya. Nah, kita nggak bisa ngomong, tetapi media ini yang ngomong, kemudian sesudah itu kita bisa ngobrol. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang iman Kristen dan sebagainya, ada banyak sekali video-video yang bisa dipakai untuk itu. Intinya adalah kita perlu prayer, kita perlu care, kita perlu share. Entah melalui orang lain atau melalui kita berlatih memberitakan Injil. 3 hal ini tidak bisa tidak kalau kita mau menjadi saksi di dunia kerja
maupun di dalam seluruh dunia yang lain. 3 habits yang harus kita bangun. Saya menutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentang penjual bakpao dan orang yang lapar. Misalnya suatu saat kita lagi lapar banget begitu ya. Aduh lapar nggak ada nasi di rumah. Kita keluar ketemu penjual bakpao. Kita beli bakpao itu. Pak saya beli bakpao ini saya lapar sekali. Kita makan. Wah oke sih lumayan tapi masih baru memenuhi sedikit saja lapar kita. Kita bakpao yang sebelahnya Pak. Yang nomor 2 itu yang itu. Oh ya dikasih. Oh dia udah makan. Lumayan tapi masih belum kenyang. Yang nomor 3 Pak, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 7 begitu. Begitu bakpao ke-7 dia, nah sekarang saya baru kenyang begitu. Pertanyaannya, orang itu berpikir gini enggak? Coba kalau dari tadi saya beli yang bakpao nomor 7 itu, enggak perlu beli nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pasti langsung kenyang. Aduh saya salah pilih tadi nomor 1, 2, 3. Kira-kira begitu enggak? Kenapa bakpao nomor 7 bisa mengenyangkan dia? Karena dia sudah makan yang pertama, 2, 3. Seringkali dalam penginjilan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang kita menjadi bakpao nomor 7. Artinya kita memberitakan Injil dan orang itu terima Yesus. Puji Tuhan. Kita menuai. Tetapi ingat, kita bisa menuai karena ada orang lain yang sudah menabur. Kita menuai di tempat di mana kita tidak menabur. Itu bakpao nomor 7. Tetapi kadang-kadang kita menjadi bakpao nomor 1, bakpao nomor 2, bakpao nomor 5. Kita menabur tetapi kita tidak menuai. Yang menuai adalah orang lain. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita diberi kesempatan menjadi bakpao nomor 7. Kita menyatakan Injil dengan mulut kita, mengajak orang datang ke gereja dan orang itu terima Yesus. Luar biasa. Tetapi bahwa orang itu sampai mau datang ke gereja, mungkin ada begitu banyak doa, perhatian yang diberikan oleh orang-orang Kristen lain yang bukan kita. Sehingga ketika kita bersama-sama dengan dia, kita menjadi bakpao nomor 7. Tetap lakukan tugas pemberitaan Injil, tetap lakukan prayer evangelism, tetap lakukan care, meskipun orang itu masih belum beranjak. Karena sesungguhnya penginjilan adalah setiap hal yang dilakukan untuk menolong orang yang belum percaya mengambil satu langkah lebih dekat pada Kristus. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih dekat. Dengan perhatian kita, dengan doa-doa kita, dengan sebagainya. Suatu saat orang itu tinggal satu langkah lagi, masuk ke dalam langkah iman. Terus lakukan. Bagaimana dampaknya jika semua anak-anak Tuhan membangun kebiasaan ini, prayer, care, share. Di tempat kerja mereka, di lingkungan pertetanggaan mereka. Seluruh jemaat menjadi penuai-penuai yang diperlengkapi. Maka kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa orang berjumpa dengan keselamatan dalam Dia. Setelah kita belajar semua ini, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa, saya udah tahu teorinya, kemudian kita tutup. Minggu depan khotbahnya tentang apa lagi ya, begitu ya. Tetapi ini bukan teori. Kita sudah belajar prinsip firman Tuhannya. Kita sudah belajar how to-nya. Bagian kita adalah apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita menjadi pelaku, bukan hanya pendengar firman saja. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan. Di dalam kelompok kita masing-masing. Mungkin Tuhan mau memakai kesempatan ini untuk menggerakkan kembali hal-hal yang dulu kita memiliki gairah besar kepada Tuhan. Mari kita terus kuatkan prayer, care, dan share kita. Supaya orang-orang mendapatkan hal yang terbesar, karya terbesar Tuhan itu dalam hidup mereka. Mereka akan berterima kasih dalam kekekalan. Karena kita sudah melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan kami datang padamu saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena di dalam kehidupan kami diberi kesempatan untuk boleh mendengar tentang Engkau. Dan boleh berespon di dalam kasih karunia Tuhan kepada keselamatan yang Kau tawarkan. Dan kami sekarang berada dalam keluarga Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami yang sudah dipanggil keluar dari dunia. Utus kami kembali ke dalam dunia ya Tuhan. Untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Menjadi sarana kasih karunia Tuhan.
menjadi jembatan untuk orang-orang bisa datang kepadamu. Tolong kami ya Tuhan. Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Engkau tahu bahwa hati kami terbatas. Belas kasihan kami terbatas. Konsistensi kami terbatas. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan tolong kami. Melalui kebersamaan dengan anak Tuhan yang lain. Kami boleh melakukannya. Sehingga dari tempat ini Tuhan mengumpulkan domba-domba yang lain. Untuk berjumpa dengan Gembala Agung. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Berkata-katalah terus Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan. Sehingga hidup kami dan gereja kami memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, selanjutnya pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Johan Setiawan. Dalam pelayanannya kiranya Tuhan memberkati bersama keluarga. Berikutnya juga kami mengingatkan kembali kepada sidang jemaat bahwa doa fajar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober diliburkan dan digabung ke acara fellowship Pasutri. Persekutuan doa misi pada hari Selasa 11 Oktober akan dilayani oleh tim misi dari Sumba Timur. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa misi tersebut. Untuk link Zoom dapat dilihat dalam poster misi atau menghubungi sekretariat gereja. Selanjutnya untuk acara Pasutri Fellowship, panitia masih membuka pendaftaran terakhir, yaitu pada hari ini maksimal pukul 11.30 atau setelah ibadah kedua. Adapun Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Christian ya. Mari bersama-sama dengan keluarga kita boleh menikmati kehadirat Tuhan dalam acara fellowship ini. Kami juga menyampaikan beberapa informasi yang penting perihal tentang ibadah fellowship ini. Yang pertama, peserta sudah ada di Natural Hills, maksimal pukul 8. Bagi yang tidak memiliki kendaraan dan mau ikut kendaraan gereja, diharapkan sudah kumpul di gereja maksimal pukul 6 pagi ya. Dengan terlebih dahulu mendaftar pada Bapak Christian ya, nomor handphonenya sudah tertera tadi. Karena kuotanya terbatas. Yang ketiga, membawa bukti pendaftaran atau pelunasan kertas putih dari panitia saat mendaftar ulang di Natural Hills. Peserta akan mendapatkan snack, air minum, serta sarapan di Natural Hills. Dress code menggunakan atasan putih atau kaos atau kemeja, bawahan blue jeans, dan sepatu cats. Yang keenam, berikutnya membawa Alkitab atau buku catatan, membawa pakaian ganti, topi, payung pribadi, membawa masker, obat-obatan pribadi. Sebentar kita akan melihat video sponsorship dari panitia HUT dan Natal. Shalom Jemaat GIA Maleer. Dalam rangka HUT gereja kita yang ke-36 dan Natal, gereja kembali mengadakan sponsorship kalender 2023. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam sponsorship tahun ini. Berikut adalah tampilan kalender sponsorship. Kalender berukuran A3 dan merupakan kalender bulanan. Terdapat dua macam template sponsorship. Template pertama dengan ukuran 6x9 cm. Ditempatkan pada bagian hardcover kalender. Dengan harga Rp7.500.000 per kotak. Dan template kedua dengan ukuran 4,5x4,5 cm. Ditempatkan pada bagian lembar bulanan kalender. Dengan harga Rp500.000 per kotak.
Materi yang berupa ucapan pribadi atau logo perusahaan dapat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pembayaran dapat berupa cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 3460413647 atas nama Lydia Francisca. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Devi Katarina di nomor 0878 2100 5700 atau Saudari Monica Kusono di nomor 0813 2454 2017. Demikian pengumuman mengenai sponsorship. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kami juga menginformasikan kepada jemaat bahwa mulai 2 Oktober 2022, gereja mengubah format siaran di Radio Maestro dari siaran khotbah menjadi podcast dengan nama Podcast Suka Bawa. Segmen talk show ringan yang akan membawa inspirasi dan semangat melangkah maju berdasarkan pengalaman dan apa yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara dapat mendengarkan format yang baru dan lebih menarik ini di waktu yang sama, yaitu pada hari Minggu pukul 12.15. Mari sama-sama kita mendukung program baru dari gereja kita ini yang segera akan hadir juga di Spotify. Nah, selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa dengan dimungkinkan jemaat mengikuti ibadah on-site pasca pandemi ini, maka tayangan live streaming yang biasa disiarkan melalui channel YouTube GIA Malair mulai tanggal 16 Oktober akan ditiadakan. Rekaman ibadah akan ditayangkan di channel YouTube setelah melalui proses editing dan mixing beberapa hari kemudian. Dimohon jemaat dapat menjadi maklum. Demikianlah pengumuman hari ini agar menjadi perhatian kita semua ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dapat mempersiapkan amplop persembahannya. Akan berdoa. Bapa, pada pagi hari ini hati kami sungguh bersyukur padamu ya Bapa, atas kesempatan kami boleh hadir bersama-sama mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini, yang sudah firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Bapa, sebagai orang-orang percaya, biarlah kami juga boleh memiliki hati bermisi Bapa, membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa, kepada Engkau ya Bapa, membawa mereka dalam kegelapan kepada terang-Mu ya Bapa. Sebagaimana kami juga boleh memiliki hati ya Bapa yang berbelas kasihan. Sebenarnya Engkau Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kami, juga Engkau yang mempunyai hati berbelas kasih bagi domba-domba yang tidak bergembala. Terima kasih Bapa atas kebenaran-Mu yang sudah mengingatkan kami semua ya. Bapa, kepada saat ini kami juga bersahati untuk berdoa bagi Evangelis Johan Setiawan, kiranya Engkau pakai lebih-lebih lagi Bapa dalam pelayanannya, dimanapun beliau melayani Engkau, biarlah kuasa-Mu ya Bapa yang terus menyertai dia. Engkau yang berkati juga anak-anak dan istrinya juga ya Bapa, keluarganya. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami akan mengembalikan persembahan yang sebagai ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah kami, mari kita mengangkat tangan, dompet amplopnya. Bapa, inilah tanda ucapan syukur, persembahan ucapan syukur dari kami. Biarlah kami juga boleh memberikannya dengan penuh hati sukacita dan mengucap syukur padamu ya Bapa. Biarlah kami juga percaya Bapa, Engkau juga akan mengembalikan, membalas segala apa yang kami berikan ini dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengucap syukur, haleluya Bapa. Saat ini kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu
yang ada di gereja kami. Kiranya Engkau juga ya Bapa yang memberkati mereka, keluarganya Bapa. Baik yang bekerja, yang berusaha, biarlah segala berkat-berkat-Mu ya Bapa Engkau curahkan bagi keluarga mereka. Dan juga kami berdoa bagi anak-anaknya, biarlah segala yang masih bersekolah, Engkau berikan juga segala hikmat dan juga kecerdasan ilahi bagi mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam studinya juga. Kami juga berdoa Bapa bagi perlindungan bagi seluruh jemaat kami, jauhkan Bapa dari segala virus-virus penyakit ya Bapa. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar kami juga akan berpisah. Kiranya Bapa Shalom-Mu turun atas seluruh kami Bapa. Kau juga yang akan mempersatukan kami kembali dalam ibadah dalam minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami persilakan Pak. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan membeluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pulang ke hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.